Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya kita bukan hanya orang Kristen, orang cinta Yesus, tapi kita orang yang memiliki roh Allah. Amin. Judul renungan pagi ini adalah memiliki roh Allah. Di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat pertama sampai ke-10. Beginilah firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tunas dari mana? Tunas dari cangkokan. Sebab Paulus bilang, kita adalah cangkokan. Cangkokan dari apa? Dari pohon zaitun. Saudaraku, dengan kedatangan kuasa Roh Kudus, kita adalah satu tunas. Akan keluar dari tunggul Isai dan taru akan tumbuh. Pangkalnya akan berbuah. Garis bawahi kata berbuah. Jadi tunas ini kalau benar, ya harus berbuah. Karena itu Roh Kudus karunia-karunianya penting. Kuasanya penting, urapannya penting, baptisannya penting, dan tidak kalah pentingnya adalah buah-buahnya juga penting. Seperti tubuh kita, jantung menentukan hidup matinya. Tapi mata juga penting, makanya dirawat. Mulut juga penting, makanya dijaga. Jangan untuk mencari kesalahan orang, jangan untuk mencari kekurangan orang lain. Jangan pakai untuk menyakiti orang. Jangan untuk menghakimi orang lain. Dalam hari raya Pentakosta ini, saat kita merayakan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus-Nya, pastikan kita menerimanya. Mendapatkan Roh Kudus berarti mendapatkan karunia-Nya. Mendapatkan Roh Kudus berarti mendapatkan baptisannya. Mendapatkan Roh Kudus berarti mendapatkan urapannya. Mendapatkan Roh Kudus berarti mendapatkan buah-buahnya. Ini satu paket. Jangan heran banyak orang bisa berbahasa roh tapi masih suka ngomongin orang. Suatu tunas akan tumbuh kalau kita tunas yang benar di cabang yang betul, pasti akan tumbuh dan akan berbuah karena roh Tuhan ada pada kita. Jadi jika kita tertanam di dalam kebenaran, maka secara otomatis Roh Tuhan ada pada kita. Jadi Roh Tuhan di dalamnya ada apa? Ayat yang kedua. Ada roh hikmat dan roh pengertian. Roh nasihat dan roh keperkasaan. Jika ada Roh Tuhan tapi memaksakan kehendak, pasti ada yang salah pada diri kita. Kalau ada Roh Tuhan, mulutnya menyakiti, pasti ada yang salah dalam diri kita. Karena ada roh hikmat, ada roh nasihat, bukan roh menyakiti. Ada roh keperkasaan, gak gampang kecewa, gak gampang tersinggung. Tapi juga ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12b berkata, Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa. Amin. Apa kesenangannya? Sebab kesenangannya ialah takut akan Tuhan, bukan ngomongin orang lain, bukan mencari-cari kekurangan orang. Karena kesenangannya itu takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja dan menjatuhkan keputusan menurut apa kata orang. Harus ada keadilan dan kejujuran. Tuhan akan memberikan kuasa kepada mereka yang berjalan di jalan yang benar. Amin. Ayat selanjutnya. Dia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba
dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Luar biasa. Apa artinya? Kalau ada kejujuran, ada kebenaran, ada kesetiaan, apa yang terjadi? Serigala akan tinggal bersama-sama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ada masanya orang-orang jahat malu. Ada masanya para pemfitnah dan orang-orang curang sadar. Jadi saudara yang belum sadar, ini waktumu untuk sadar. Jangan merasa diri paling benar. Jangan senangnya itu menghakimi orang, sukanya menyerang orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengasihi saudara. Makanya saya akan berbicara jujur apa yang firman Tuhan katakan. Ada masanya serigala tidak akan tinggal bersama-sama serigala. Bapak, ibu, saudara, rekan sahabat yang seperti serigala, suka menyakiti orang, mencari kekurangan orang, suatu saat kamu akan berubah. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Katakan, saya domba. Hai serigala, hai macan tutul, bertobat karena Tuhan sedang membangun damai sejahtera. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Artinya apa? Manis, indah. Saya doakan masa ini terjadi di gereja kita. Saudara-saudaraku, apapun yang dibangun dari kepahitan, yang dibangun dari kecurangan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera. Orang-orang yang melayani mungkin ada kekurangannya, tapi saling menghargai, saling mengasihi, saling membangun. Biarkan Roh Kudus dengan karunia-Nya, Roh Kudus dengan buah-buahnya, Roh Kudus dengan urapannya menuntun setiap kita pada hikmat, menuntun kita pada kebijaksanaan, pada pengertian, menuntun kita pada nasihat, menuntun kita pada roh keperkasaan dan roh takut akan Tuhan. Beruang akan makan rumput, singa akan makan jerami. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak-anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Saudaraku, bahkan ular tedung, ular beludak, semua diubahkan Tuhan. Orang yang sudah diubahkan Tuhan tidak akan liar lagi. Saya berdoa kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap saudara. Mari tetap berdoa, isi dengan firman dan pakai kuasa Roh Kudus saudara. Sebab orang yang memiliki Roh Allah adalah orang yang suka membawa damai. Sebab Roh Allah adalah Roh damai sejahtera. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami akan hidup sebagai anak-anak Allah yang akan membawa damai bagi sesama kami. Roh Kudus sertai dan tuntun kami, Roh Kudus yang menguatkan gereja kami. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
kuasa-Mu membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan